Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 saya hormati. Salam sejahtera untuk sobat Jakarta Mistis dimanapun kalian berada. Di sini kami dari tim Jakarta Mistis mendapat undangan dari pamong atau kaur desa yang ada di Desa Gembul, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, yang mana di tempat ini terletak sebuah makam, yakni makam Mbah Syekh Maulana Ibrahim, yang mana di tempat inilah terjadi simpang siur antara peninggalan zaman dulu atau berbakal zaman dulu dengan orang-orang dari peradaban sekarang. Di samping saya sudah ada sang juru kunci atau sosok beliau sang pengelola dari tempat ini. Mari kita tanyakan kepada beliau bagaimana sejarah dari tempat ini dan juga cerita masyarakat zaman dulunya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Asmanipun sinten, Mbah? Aji Pranoto. Aji Pranoto. Tempat niki pun dibangun pinten tahun sampunan? Setengah tahun. Setengah tahun. Terus asal usul sejarah untuk makam niki terus pundi? Asal usul dari makam niki pertama niki nek waune mulai sailing kula nggih. Niki saben sasi ruwan niku mesti ditanggapaken wayang. Nek awan kok mriki jam 09.00 sampai asar, nek dalu ngene Pak Polo, kepala dusun ngoten. Terus tahun 2005 niku niki pun diabeaken, pun mboten dilingi, mboten dirumat. Terus akhirnya tahun 2020 niki terus dibangun. Soale nek nyoto-nyoto niki sing babat alas yen terus makom pun niki biyen malah enten kayune gedhe terus makom pas niki. Saya dibangun niku nggak enten bukti sejarah atas peninggalan ngoten niku enten nggih. Enten. Nah niki sian nggih didendhi watu papat gedhe ngoten nggih. Mboten enten nek watu sakniki. Nggih kados watu jaman sing didamel semedi kados ngene. Watu andesit lah jarang. Nggih. Terus saderenge makam niki dibangun, napa niku terjadi simpang siur napa ngene warga niku bergojol napa teng mriki? Saderenge dibangun niki simpang siur enten sing nganggep nek kapan ngeramut niki nganggep musyrik, tapi enten sing nganggep nek temen-temen niki sing babat. Mulane dibangun. Munggo mboten enten sing babat niki, nggih mboten enten Desa Gembul niki, nggih mboten enten sawah ombo. Mokal nek mboten enten sing babat enten sawah enten dusun niku mokal. Terus babat sian niku nggih kangelan, nggih musun ndol-ndol bareng. Kok mboten katune nggeni, kanthi nikmati, kok mboten diramut lak keliru. Kados niku uri-uri leluhur nggih. Nggih. Tetep diilingi leluhur. Soale niku ya napa nggih tetep mbah buyute kula sampean sedaya. Nggih. Nggih contone nggih kados niku lho, Bang. Mosok sampean kabeh niku enggak ada tiyang sepuh sih. Nek pun tilar, mosok mantun dimakamaken teng kuburan niku pun dumbar. Terus nek kapan jumalegine nyekar teng kuburan niku mosok nyekar pathokane. Lah mboten sih. Lah nyekar roe wong tuane niku. Atose nek masalah kados niku lho. Matose nek musyrik niku kan dugi atine ki ambek Nggih. Secara niku mboten saged diarani musyrik. Sing semerap musyrik mboten kan pangerane lak ngoten. Pangeran nggih. Dipun niku wau bagi sobat Jakarta Mistis tadi sekilas sejarah atau cerita dari sejarah dari beliau sang juru kunci, termasuk yang mengelola dari tempat ini dan juga punya tanah di sini, istilahnya sawah di tempat ini, di sekitar tempat ini. Nanti kita akan coba melakukan visualisasi lewat sketsa atau gambar, dan juga akan saya coba bawakan mediumisasi. Nanti akan saya coba menarik energi dari tempat ini, termasuk dari energi. Nanti kita coba cari energi yang paling besar di sini. Nanti kita masukkan ke dalam sang mediator dan kita cari tahu bagaimana sejarahnya. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti perjalanan kami tetap di Mojokerto Mistis. Tetap percaya mistis harus dengan logis. Oke sobat Mojokerto Mistis, kali ini saya akan mencoba memvisualisasikan makhluk yang ada di sini, termasuk saya akan flashback dan akan coba saya wujudkan lewat sketsa atau gambar. Nanti akan coba saya ceritakan sedikit tentang bagaimana dunia tempat ini, secara dulunya tempat ini. Kita coba visualkan lewat sketsa atau gambar. Jadi jangan kemana, terus ikuti perjalanan kami tetap di Mojokerto Mistis.
Bila sobat mencoba otomatis, inilah tadi proses visualisasi yang saya coba wujudkan lewat sketsa atau gambar. Jadi yang pertama di sini saya lihat sebuah pohon besar dulunya di sini. Terus sebelum ada pohon ini, di sini ada tempat pemujaan. Tepatnya ada di tengah-tengah situ. Terus ini sosok beliau yang ada di sini dulunya. Dan ini tempat simbol lumpang ini pemukiman. Jadi dulu sini dulu itu pemukiman warga dari zaman-zaman dulu. Kalau saya coba flashback lagi ke dari masanya, ini pada masa kerajaan Majapahit yang terakhir. Jadi peradaban Majapahit, Islam memang sudah ada di sini. Dari mulai Majapahit Tengah, termasuk pikiran modern Hayam Wuruk, sudah mulai ada peradaban Islam, termasuk Dewi Suhita atau Ratu Kencana Wungu. Dan dulu kalau saudara-saudara dari luar daerah, setiap kali dari perjalanan dari Berantas, selalu mampir ke sini. Dari ke sini ke Kota Raja atau Trawulan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk penggambaran di sini. Nanti kita akan coba melakukan mediumisasi lewat sang mediator. Kita akan menggali informasi dari makhluk sekitar sini, dunia seperti apa, secara dunia tempat apa. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti perjalanan kami tetap di Mojokerto Mistis. Tetap perjalanan mistis harus dengan logis. Pada sobat Mojokerto Mistis, kali ini saya akan mencoba melakukan mediumisasi. Di depan saya sudah ada sang mediator. Saya akan mencoba mengambil energi dari tempat ini. Nanti akan saya mendatangkan, saya tanyakan bagaimanakah secara dari dunia tempat ini seperti apa. Kita coba menguak dari sosok yang ada di tempat ini. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti perjalanan kami tetap di Mojokerto Mistis. Assalamualaikum. Sampurasun. Siapa ini? Joko itu. Ada penunggu tempat ini asli. Sebelumnya kita meminta maaf, kita dari Mojokerto, kita dari tim Mojokerto Mistis. Saya dan kru dan juga masyarakat setempat di sini. Yang pertama saya masukkan salam kepada bangsa seperti Anda. Saya sini tidak niat mengganggu bangsa seperti Anda. Cuma kita ingin mencari informasi dari tempat ini. Bagaimana sejarahnya tempat ini? Bisa Anda kasih informasi kepada kami? Bagaimana dunia tempat ini? Tempat apa dunia tempat ini? Jatine kuwi ana perkampungan kene. Perkampungan apa maksudnya? Dari bangsa manusia atau? Kampung para penduduk. Oh, jadi di sini memang kampung penduduk. Terus apalagi di sini dulu selain kampung? Salah sijining gon. Nggo ibadah. Marang sing kuwasa. Selain juga tempat penduduk, masuk di sini adalah tempat beribadah untuk sembahyang. Terus selain itu ada apa lagi di sini dunia tempatnya? Salah sijining gon petilasan. Simbah sing babat ing kene. Jadi memang benar di sini adalah dulu tempat sosok beliau yang istilahnya membuka atau mengawali desa ini. Sebelum ini berupa desa berupa apa di sini? Mungalas. Hutan. Bekas penduduk. Sing sadurunge ana kuwi-kuwi. Pada masa tahun berapa itu? Kira-kira. Ing kerajaan kuwi. Pada masa kerajaan sudah berapa abad berarti? Di masa kerajaan apa dulunya sini? Majapahit. Kerajaan Majapahit. Pada masa siapa kira-kira pemerintahan Majapahit? Apa ngerti kowe? Kenapa memangnya?
ora ono guna nggo kowe. Kita kan cari informasi supaya anak cucu kita nanti tidak jadi penyelewengan atau pembodohan sejarah, biar tahu kita semua di Arep sini. nggo apa? Tugasnya kita untuk mencari tahu bagaimana dunia tempat ini. Terus apa lagi sini? Terus apa lagi dunia selain dia tempat penduduk, tempat ibadah, terus apa lagi? Oke sing neko ing kene. Yang datang gimana? Ya. Neko ibadah njaluk marang Gusti Pangeran. Terus ya, dari saya coba flashback di tempat ini, ada sesuatu di tengah-tengah bangunan ini. Kira-kira bangunan apa itu? Yo ibadah kuwi, Ngger. Istilahnya candi ya, seperti itu. Terus kalau cerita-cerita zaman dulu di sini sering terjadi pembongkaran di sini, apa itu benar atau memang hancur karena alam, atau memang telah dihancurkan sama masyarakat zaman dulu, kok sampai peninggalan sejarah hampir habis di sini? Yo oke sing dirusak menungso-menungso ka bener kuwi. Siapa yang merusak? Kuwi tanggung jawab. Ada berapa banyak bangsa seperti Anda di sini? Oke, siluman-siluman sing itu gini. Siluman-siluman. Siluman apa aja yang di sini? Ono lho. Terus apa lagi? Macan kuwi ene. Terus yang lain? Oke, sak piturute kuwi. Kuwi nggambarke. Di mana letaknya pohon itu? Di situ. Seberapa besar pohonnya? Bakal bisa ngukur kuwi. Terus ini saya mencoba tanya kepada masyarakat setempat di sini, bahwasanya di sini ada wabah tikus yang ada di sawah. Apakah ada hubungannya dengan bahasa seperti Anda? Sejatine ya ora ono. Terus bagaimana itu ceritanya? Urip ing dunya iku ya ngruru. Ono lanang, ono wadon, ono awan, ono bengi. Ono akeh ya ono saiti. Yen berarti saiti ya ora apa ngersulo. Ora oleh rasa ngersulo kuwi. Yen diwenehi akeh ya kudu bersyukur. Jadi memang tidak ada kaitannya bahasa seperti Anda. Mungkin ada kejadian alam. Terus kira-kira pesan-pesan untuk masyarakat setempat di sini, khususnya masyarakat Desa Gembul sini, apa aja pesan-pesan untuk semua masyarakat di sini? Akeh kuwi urung mesti cukup. Sithik ya urung mesti kurang. Urip ing alam dunya aja mburu kesenengan. Gelek ademi ati, ayemi ati. Tansah eling apa sing diwenehi marang Gusti Pangeran. Terus apa lagi pesan-pesan untuk masyarakat di sini? Yen arep njaluk ngopo-ngopo ya marang Pangeran to, Nger. Jadi istilahnya kalau orang zaman dulu ada suatu istilah linggayoni atau batu, itu bukan istilahnya, bukan Tuhan, istilah simbol. Terus apa lagi? Sing gedhe rasa syukurmu iki. Terus di sini simpang siur dari warga setempat sini
bahwasanya dulunya seperti tempat pemujaan atau peninggalan zaman dulu, terus dibangunlah sebuah makam di sini dan diberi lafaz-lafaz atau bangunan-bangunan di zaman seperti di zaman Islam seperti itu. Apakah itu ada simpang siur itu bisa menimbulkan sesuatu atau tidak? Ya ora ono masalah to. Penting tujuane ati kuwi ning ndi. Jadi setelah dibangun tempat ini tidak ada masalah. Yang pangeran apa ning ndi? Coba kowe tekoki. Yang penting kita tidak meninggalkan sejarah. Terus apa lagi yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat setempat, khususnya untuk semua masyarakat yang ada di tempat ini? Ilangke rasa angkara murka ing atimu dhewe-dhewe kuwi. Rasa-rasa jogriya kuwi dilangke. Rasa syukur-syukur sing tenan. Kapanggae wene sengsara kuwi bisa nimbung sambat. Terus kira-kira ada nggak penanganan atau cara-cara syarat-syarat untuk memenuhi supaya masyarakat setempat sini, terusnya petani-petani di sini agar tidak terkena wabah tikus? Jadi syarat ya ora ono to. Kuwi gawene saka pangeran. Kalau istilahnya untuk diberi sesaji atau istilahnya kalau orang Jawa bancaan, bersedekah bumi, apa itu nanti bisa menyelesaikan? Ora bisa janji, ora bisa ngarani apa kersane Gusti. Jadi kita manusia cuma berusaha semaksimal mungkin. Nanti biar Tuhan yang menentukan. Pangeran ora sare, yen niate tulus, ikhlas, ora ngapusi. Bisa wae. Terus ada lagi nggak pesan-pesan untuk masyarakat setempat di sini? Wis cukup kuwi. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk bangsa seperti Anda. Sekali lagi saya tekankan di sini, kami tidak niat mengganggu. Kami cuma ingin mencari informasi dari tempat ini, karena saya juga bukan asli orang sini. Mungkin saya juga mewakili masyarakat setempat sini. Kalau ada tutur kata ataupun perilaku waktu masyarakat setempat di sini yang menyalahi aturan atau seperti apa, saya mewakili orang sini, saya mohon maaf yang sebesarnya pada bangsa seperti Anda. Sudah cukup seperti itu. Assalamualaikum. Ampun. Kalau sahabat Jakarta Mistis, itu tadi sekelas notifikasi yang saya lakukan. Semoga saja informasi dari bangsa yang ada di sini membawa manfaat untuk masyarakat semuanya di masyarakat Jombang, khususnya untuk masyarakat Desa Gembul. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan terlalu mempercayai bangsa jin. Jadi setelah untuk informasi dari bangsa jin, cukup kita buat pedoman atau buat saringan saja, jangan dibaca langsung 100%. Jadi itulah perjalanan kami. Terus ikuti perjalanan kami tetap di Jakarta Mistis, tetap percaya mistis harus dengan logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.